Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Siki Nangka Racer. Banyak dari kalian yang nanyain, Bang, oli yang cocok untuk mobil ini apa sih? Mas, mobil ini cocoknya oli apa ya? Nah, biar semuanya terjawab, kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana cara memilih oli yang cocok untuk mobil kalian. Nah, oke, langsung aja kita ke pembahasan setelah bumper berikut ini. Oke, yang pertama itu kalian harus pahami dulu bagaimana spesifikasi mesin mobil kalian. Nah, untuk mobil-mobil baru biasanya kan ada buku manual ya. Nah, di situ biasanya ada ditulis spesifikasi mesin dan rekomendasi oli yang dipakai yang cocok untuk mobil tersebut. Nah, kalau kalian beli mobil second atau mobil tua yang nggak ada buku manualnya, bisa kalian cari aja di Google, ada kok pasti spesifikasi mesinnya itu pasti ada, dan rekomendasi olinya juga ada. Nah, gampang kan? Nah, itu untuk poin pertama. Oke, poin yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah kekentalan oli. Nah, biasanya mobil-mobil zaman sekarang nih yang udah berteknologi tinggi dan berembel-embel VVTi dan kawan-kawannya biasanya memerlukan oli yang bisa melumasi dengan bagus dan bisa masuk ke celah-celah logam yang sempit. Karena kan biasanya mobil-mobil sekarang itu ya maklum lah teknologinya udah tinggi, jadi memerlukan oli yang paling mutakhir juga tentunya. Jadi biasanya memerlukan oli yang sedikit atau encer. Biasanya encer sih. Biasanya encer, dan paling minimum biasanya untuk mobil-mobil zaman sekarang itu menggunakan dengan kode kekentalannya itu 10W 40 atau 5W 30. Nah, itu untuk minimalnya ya untuk mobil-mobil zaman sekarang. Kemudian selanjutnya yaitu bahan oli tersebut. Nah, jadi bahan oli tersebut itu kan cukup menentukan menurut gua sih. Nah, jadi di pasaran itu kan seperti yang kalian tahu lah pastilah. Ada mineral, ada sintetik. Ada juga semi sintetik sih, ada yang full sintetik. Ya pokoknya kita bagi dua aja biar lebih mudah gitu kan. Mineral sama sintetik. Nah, untuk sintetik ini biasanya digunakan di mobil-mobil yang baru. Contohnya ya mobil tahun 2005 ke atas mungkin ya. Ya pokoknya mobil-mobil baru yang teknologi atau yang gue sebutin di poin sebelumnya, yaitu memerlukan oli dengan kekentalan yang tidak terlalu kental sehingga bisa menembus ke celah-celah logam yang sempit. Nah, jadi oli yang direkomendasikan itu adalah oli sintetik. Nah, kalau oli mineral itu biasanya digunakan di mobil-mobil tua. Nah, mobil-mobil tua ini kan teknologinya ya cukup jadul lah. Dan kadang komponennya itu kan karena udah termakan umur, jadi memerlukan pelumasan yang lebih maksimal atau lebih berat lah gitu. Jadi kalau untuk yang encer itu gesekannya itu tidak bisa terhandle oleh oli yang encer. Jadi untuk mobil-mobil tua 90 tahun, untuk mobil 90-an maksudnya, untuk mobil 90-an, 80-an itu biasanya direkomendasikannya menggunakan oli mineral, dan tingkat kekentalannya juga menggunakan yang kalau gua sih pakainya yang model gini nih Mas Ram. Dia punya kekentalan 20W 50, jadi udah cukup kental banget lah, dan emang terbukti tarikannya pakai oli ini nih ya. Itu sih opini gue ya, karena gue pakai oli ini, itu tarikannya cukup mantep dibandingkan dengan gue pakai oli sintetik dengan spesifikasi yang sama gitu kan. Kemudian yang perlu kalian pahami juga untuk poin selanjutnya yaitu kode oli. Nah, seperti yang gue bahas sebelumnya kan tadi gue nyinggung 10W 40, 20W 50. Nah, itu adalah kode yang harus kalian pahami. Jadi untuk kode itu gue bakal bagi dua, biar intinya sih untuk yang kalian ketahui untuk jadi patokan menurut gue cukup dua ini aja. Nah, jadi yang pertama itu ada API service sama SAE. Nah, API service itu biasanya ada di sebentar API service. Nah, ini nih. Nih, kalau kalian lihat nih, ada API service SG/CD. Ya, /CD. Nah,
Itu yang harus kalian ketahui. Kemudian yang kedua adalah SAE. Nah, SAE yang gue sebutin tadi nih, SAE untuk ini nih. Nah, apa sih API Service sama SAE itu? Jadi yang pertama itu API Service adalah singkatan dari American Petroleum Institute Service. Nah, kalau nggak salah itu sih. Oh iya, ya benar-benar. Kalau nggak salah itu. Pokoknya singkatannya itu American Petroleum Institute Service. Jadi API Service ini adalah yang menandakan atau istilahnya itu mencirikan bahwasanya oli ini memiliki teknologi yang sejauh mana. Misalnya API Service ini kan biasanya ditulis dengan singkatan S, terus diikuti dengan huruf di belakangnya. Contohnya gua kasih lihatnya yang ini nih. Ini kan API Service nih, bisa kalian lihat API Service SG. Kemudian ini ada juga nih, nah ini nih, kalau bisa kalian lihat nih, API ada SL nih, SL. Nah, jadi S itu adalah singkatan dari API Service, dan huruf di belakangnya itu adalah seberapa mutakhir oli ini. Jadi semakin jauh hurufnya, berarti si teknologi oli ini adalah semakin mutakhir. Nah, ini kan dia pakai kodenya itu L ya, SL. Sedangkan yang ini kan SG. Berarti teknologi oli ini, yang ini nih, ini motul ya untuk sepeda motor. Tapi kalau untuk mobil gue nggak tahu ya, kayaknya ini emang khusus buat sepeda motor. Nah, kalau ini sepeda motor bisa, untuk mobil juga bisa. Nah, jadi untuk perbandingannya ini kan SL untuk motul ini, dan meseran ini SG. Jadi secara kemutakhiran si motul ini lebih mutakhir daripada ini, karena dia punya kode SL, sedangkan si meseran ini cuman punya kode SG. Jadi di bawah si SL ini nih. Nah, jadi semakin jauh si kode huruf belakang S-nya itu, berarti dia semakin mutakhir. Dan kalau nggak salah sekarang itu udah sampai ke API SL, API SN kalau nggak salah ya. Yang kemarin banyak beredar kan yang paling mutakhir itu kan API SM. Nah, untuk beberapa tahun, ya 1, 2 tahun, 3 tahun kemarin mungkin ya, gue juga tidak terlalu mengikuti, itu udah keluar lagi yang API SN. Itu udah yang paling mutakhir kayaknya, karena itu yang paling terakhir kalau nggak salah, yang baru keluar yang kode N ini nih, buat di API Service ini nih. Yang N lebih mutakhir berarti daripada yang M. Nah, gimana, paham kan untuk API SM ini, untuk API Service ini? Nah, jadi intinya API Service ini untuk menentukan kemutakhiran oli. Semakin besar kode huruf di belakang huruf S-nya atau di belakang API Service-nya ini, berarti dia lebih mutakhir dan lebih direkomendasikan untuk mobil atau motor zaman sekarang sih, intinya yang punya teknologi yang tinggi. Sedangkan untuk model API SG, API SL, API SJ gitu kan, itu lebih ke mobil atau kendaraan tahun 2000-an ke bawah ya, itulah pokoknya. Nah, kemudian setelah API SN itu kita kenal dengan SAE atau Society of Automotive Engineer, atau SAE lah, kita singkat aja SAE kan. Nah, SAE ini adalah tingkat kekentalan oli. Nah, jadi ini nih contohnya, ini SAE 10W40. Nah, jadi 10W40 ini menandakan bahwasanya di suhu dingin itu dia bisa 10. W ini winter ya. W ini singkatannya winter. Nah, 10W40 itu jadi di suhu dingin dia 10, dan di suhu paling panas itu dia 40. Nah, ini nih 40 nih. Nah, jadi gampang kan untuk dipahami. Nah, gue ulangi lagi nih. Jadi untuk kode SA ini kalian bisa cari rekomendasinya dulu kan. Yang pertama, yang paling penting adalah poin pertama, yaitu cari spesifikasi mesin. Nah, kemudian untuk kodenya ini nih,
kode 10W40, berarti dia termasuk yang encer ya. Kalau 10W itu dia termasuk yang encer karena 10W ini banyak direkomendasikan untuk kendaraan zaman sekarang yang teknologinya sudah cukup tinggi dan internal mesinnya itu diperlukan oli yang encer dan tentunya sintetik. Ini sintetik ya. Nah, jadi semakin besar angkanya berarti dia semakin kental. Sedangkan semakin kecil angkanya berarti dia semakin encer. Nah, mudahnya seperti itu untuk mengenali kekentalannya itu. Nah, dari kalian kan banyak yang nanya, "Bang, untuk mobil apa kemarin yang nanya tuh? Xenia ya, Xenia 13 sama Xenia 1.0 ya, Xenia 1000 cc ya, sama kemarin yang terakhir yang nanya itu Corona Absolute yang 2.0 yang pakai mesin 3S ya kalau nggak salah, yang Corona itu, Corona Absolute. Nah, untuk tipsnya nih untuk pengenalan kode di oli ini kan untuk api servis ada grade-nya ya, SL, SJ, SG, SM, SN. Nah, direkomendasikan kalian kalau beli oli atau ingin mengganti oli jangan lebih rendah dari SG. Nah, ini nih, jangan lebih rendah dari SG karena sebelumnya itu kan ada oli yang berteknologi, entah masih ada yang jual atau enggak, gue juga kurang tahu. Cuman kalau dari jurnal-jurnal yang gue baca, artikel-artikel yang gue baca itu tidak direkomendasikan. Dan itu juga yang nulis artikel itu kan yang istilahnya berkompeten di bidang ini ya, di bidang perolian, di bidang otomotif. Jadi pasti patut untuk dipercaya lah infonya itu. Jadi direkomendasikan kalian tidak memakai yang di bawah APSG karena ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, teman-teman, paham ya? Jadi buat kalian yang nanya lagi, kalian bisa cek video ini, kalian bisa pelajari, mudah kok. Oke, untuk kode mungkin cukup ya. Kalian paham kan? Kalau misalnya tidak paham atau masih ada yang pengen ditanyain atau gua ada kekurangan yang harus disampaikan, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu Bang, boleh nggak sih ganti-ganti merek oli? Nah, ini nih yang kadang jadi dilema juga sih ya, termasuk gua sih. Kadang gua pakai mesran nih, kebetulan mesran di pasaran agak lagi susah nih, misalnya ya di pasaran agak susah nih, wah gue cari oli yang lain kali ya, gue cari tapi dengan spesifikasi yang sama gitu kan, apa gitu. Nah, sebenarnya untuk ganti-ganti merek oli ini boleh aja, asalkan spesifikasinya sama dengan oli yang kalian pakai, dan pastikan juga oli yang kalian pakai itu udah cocok dan spesifikasinya juga udah cocok. Jadi untuk ganti merek dengan spesifikasi yang sama nggak ada masalah, tapi dengan catatan kalian harus menguras semua oli sebelumnya. Jadi misalnya nih, contoh kalian pakai mesran super nih. Nah, kalian mau ganti oli nih, tapi beda merek nih. Nah, kalian harus ganti semua. Ganti semua, jangan istilahnya karena masih bagus nih, yang mesran dipakai lagi cuma ditambahin lagi tapi pakai beda merek. Nah, itu tidak disarankan. Jadi kalau untuk full ganti oli, dikuras semua, itu silahkan untuk ganti-ganti merek, tapi jangan terlalu sering juga ya. Intinya sih takut ada hal-hal yang tidak diinginkan ya kalau terlalu sering. Tapi kalau misalnya kalian pakai mesran terus lagi susah di pasaran gitu kan, ya kalian boleh ganti merek gitu, tapi jangan terlalu sering gonta-ganti juga. Itu sih saran gua ya. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi kalau kalian mau ganti merek boleh, asal spesifikasinya sama. Terus kuras semua olinya, ganti dengan oli baru dengan merek yang berbeda, boleh. Tapi jangan menambah oli dengan merek yang berbeda gitu. Oke ya, jadi yang pertama ganti merek boleh, asalkan dikuras habis dan diganti semuanya. Dan jangan menambah oli dengan beda merek. Nah, itu yang tidak direkomendasikan. Nah, kejawab kan? Oke. Kemudian yang terakhir adalah
jangan pakai oli palsu. Nah ini nih yang gua wanti-wanti buat teman-teman semua, jangan tergiur harga murah. Karena ya misalnya kalian lagi cakak banget nih duit, nggak ada duit buat ganti oli, akhirnya kalian nyari-nyari oli, wah dapat yang murah tapi nggak jelas tuh olinya. Memang mereknya merek istilahnya terkenal lah, contohnya Motul, tapi Motul KW nih, atau mesran KW. Nah itu kan walaupun lebih murah tapi kan pasti kedepannya ada efek panjangnya lah, walaupun tidak serta-merta kalian ganti oli ada masalah, nggak gitu juga kan. Tapi alangkah baiknya kan kalian pakai yang original, ya nambah sedikit lah. Kan kalian kalau punya mobil, punya motor pasti udah harus siap merawat lah intinya. Nah itu saran dari gue, jangan pakai oli palsu. Nah oke, gimana nih, udah paham gak yang gue jelasin barusan? Jadi kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain, atau gue ngejelasinnya kurang jelas, atau ada yang kurang, boleh kalian tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana. Dan dan jangan lupa juga untuk support terus channel gue dengan nonton semua video gue, dan jangan lupa juga tinggalkan jejak dengan subscribe. Oke, subscribe, like, comment, share kalau kalian suka video seperti ini. Dan gue bakalan bikin video-video kayak gini kayaknya, karena banyak dari, ya bukan hanya di YouTube ya, atau di komentar-komentar YouTube gue, tapi banyak juga beberapa teman gue yang nanyain hal-hal ya mungkin terdengar sepele, tapi kadang itu bikin bikin repot juga gitu kan. Ya contohnya ini ganti oli, kadang kita ganti oli A misalnya, loh kok nggak cocok, nggak enak gitu kan, cari lagi, oh ternyata masih nggak cocok, nggak enak. Nah itu kan sebenarnya hal simple, tapi dampaknya cukup. Ya ganti-ganti oli itu kan, nyari yang cocok itu kan istilahnya beban juga kan, harus gonta-ganti ini itu. Tapi kan kalau kita udah tahu, oh untuk mobil ini dengan mesin ini spesifikasi seperti ini, cocoknya oli dengan saya segini, AP servisnya segini. Nah itu kan enak tuh kita nentuinnya kan, susah-susah nyari rekomendasi atau apa-apa itu gitu kan. Jadi meminimalkan trial errornya lah. Jadi trial errornya tidak terlalu lama gitu kan, bisa cepat 1-2 kali ganti oli udah dapet yang cocok. Nah itu intinya sih, gue pengen sharing-sharing itu buat kalian. Jadi kita bisa berbagi ilmu gitu kan. Kalau kalian punya tips boleh kalian tulis di kolom komentar juga, nanti bisa gue bahas juga di video selanjutnya. Kayak misalnya ini kan, ini gue buat video ini, video oli ini karena banyak banget, bukan 1-2 orang loh yang nanyain kan. Jadi ya akhirnya gue buat, karena dulu gue pernah bahas itu kan tidak sedetail sekarang ya. Hanya gue waktu itu sekilas tentang penggunaan oli yang biasa gue pakai ya seperti ini gitu, tapi tidak jelas dengan apa harus perhatikan ini itu enggak. Tapi sekarang gue sedikit lebih detail dari waktu itu, jadi semoga bisa membantu kalian dalam mencari oli yang cocok. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa support gue terus, nonton video gue yang lain, dan jangan lupa subscribe. Kalau suka video seperti ini jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike juga, nggak apa-apa. Kalau kalian ada waktu boleh share juga video gue ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, atau kemanapun, ke seluruh dunia juga boleh. Oke, terima kasih, selamat jumpa di video selanjutnya. Bye bye.